Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tato Klan Pelangi. Ekspresi penatua Tong Xuan penuh hormat saat dia memegang pena naga pelangi di tangannya. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Pena Dewa Surgawi Pelangi ini tidak pernah digunakan oleh klan Gu selama 1000 tahun, tetapi segelnya akan dibuka. Xun'er. Penatua Tong Xuan memegang pena Dewa Surgawi Pelangi di tangannya saat dia melihat Xun'er. Xun'er mengangguk ketika dia melihat ini, dan kemudian dia menutup matanya. Ekspresi penatua Tong Xuan menjadi serius ketika dia melihat Xun'er mengangguk. Aura mengerikan melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Setelah itu, tangan yang memegang pena Dewa Surgawi Pelangi diperketat. Lengannya menari dan banyak garis misterius mulai terbentuk dengan cepat di bawah telapak tangannya. Setelah tarian Rainbow Heavenly God Pen, banyak simbol berwarna pelangi mulai muncul di dahi halus Xun'er dengan setiap pukulan. Pelangi ini adalah warna yang sangat cemerlang. Itu berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan warna pelangi di dahi pria berpakaian hijau. Tingkat ilahi dan tingkat ke-9 adalah perbedaan satu tingkat. Namun, masih ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Ekspresi penatua Tong Xuan menjadi lebih serius dengan setiap goresan tato klan pelangi. Tangan yang dia pegang pena Dewa Surgawi bergetar tanpa sadar. Douki di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir seperti air banjir. Sungguh pena Dewa Surgawi yang menakutkan. Tidak heran tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk menyentuhnya dalam 1000 tahun. Hanya dari tingkat kelelahan Douki ini, siapapun tanpa kekuatan Dou Sheng akan tersedot sampai kering. Ekspresi penatua Tong Xuan tenggelam saat dia merasakan Douki yang berkurang dengan cepat di tubuhnya. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya dan mengendalikan orbit pena yang sempurna. Kiki. Rainbow Heavenly God Pen menari di atas 1,5 inci atau lebih di depan Xun'er. Banyak garis pelangi terus muncul di dahinya. Gambar tato klan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya ini berlanjut selama hampir 10 menit sebelum selesai. Setelah pukulan terakhir mendarat, keringat dingin tanpa sadar muncul di wajah penatua Tong Xuan meskipun kekuatannya luar biasa. Meski kelelahan, matanya masih dipenuhi kegembiraan. Selesai. Mata Xun'er yang tertutup rapat perlahan terbuka setelah mendengar suara di samping telinganya. Saat matanya terbuka, tato klan pelangi di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya pelangi yang kuat. Selepak. Di bawah cahaya pelangi ini, cukup banyak anggota klan yang kuat dari klan Gu tidak mampu menahan tekanan yang datang dari dalam jiwa mereka. Sebuah celepuk terdengar saat mereka berlutut untuk Xun'er dengan wajah liar dan panas. Haha, tato klan pelangi akhirnya muncul di klan Gu kita setelah 1000 tahun. Tawa tua samar-samar terdengar dari langit jauh saat cahaya pelangi meletus. Tawa itu sangat samar dan cepat berlalu. Jika telinga seseorang tidak tajam, suaranya tidak mungkin dideteksi. Tidak terduga bahkan orang ini telah diganggu. Penatua Tong Xuan sedikit terkejut saat mendengar suara tua yang tidak biasa ini. Dia segera membungkuk ke bagian tertentu dari langit. Cahaya pelangi hanya bertahan sesaat sebelum benar-benar ditarik ke dalam tato klan pelangi di dahi halus Xun'er. Tato klan bergetar sebelum menghilang secara bertahap. Tato klan ini tidak akan muncul di permukaan. Itu hanya akan muncul ketika pemiliknya dengan sengaja memanggilnya. Ayo pergi, tidak ada yang bisa dilihat. Di masa mendatang, Xun'er pasti akan melampaui semua orang dalam klan. Pria berpakaian hijau di pohon yang menjulang tinggi di kejauhan tersenyum ketika cahaya pelangi tersebar. Dia hanya tersenyum dan hendak berbalik ketika matanya tiba-tiba beralih ke kursi. Mata Xiao Yan yang tampak agak pucat terlempar ke posisinya. Haha, apakah kita sudah ditemukan? Indra yang tajam? Pria berpakaian hijau itu tersenyum saat melihat mata Xiao Yan. Setelah itu, jari-jarinya menekan di atas pohon sebelum tubuhnya melayang dan mundur. Dalam beberapa kilatan, dia menghilang. Pria berjubah perak dan pria kekar mengikuti dari belakang. Memang ada banyak ahli karena ada awan di klan Gu ini. Garis keturunan Dou Di memang layak untuk membuat orang lain iri. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat pria misterius berpakaian hijau itu pergi.
Orang ini harus menjadi anggota klan Gu. Namun, tekanan yang dia tinggalkan untuk Xiao Yan bahkan lebih kuat dari Gu Yao. Ayo pergi juga. Tidak ada yang menarik dalam upacara selanjutnya. Xiao Yan berdiri dari kursinya, menangkupkan tangannya, dan mengucapkan selamat tinggal pada Mang Tianqi. Setelah itu, dia tersenyum pada Sun Er di alun-alun. Dia memimpin kelompok dokter peri kecil. Mereka berbalik dan kembali menggunakan rute yang biasa mereka datangi. Anak kecil ini sepertinya mengalami cedera serius. Meskipun Elder Tong Xuan telah menyembuhkan luka luarnya, Silent Destruction Finger of Gu Yao itu adalah dou skill kelas Tian yang cukup sombong. Mang Tianqi tidak menghentikan Xiao Yan saat dia melihat kelompok itu pergi. Dia secara alami mengerti bahwa itu adalah kemenangan tipis meskipun Xiao Yan muncul sebagai pemenang kali ini. Karena upacaranya selesai, aku akan pergi dulu. Sun Er juga khawatir tentang luka Xiao Yan saat melihat kelompok Xiao Yan pergi. Dia tidak ingin terus tinggal di tempat ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini kepada penatua Tong Xuan, dia mengabaikan tanggapannya, dan tubuhnya mengejar kelompok Xiao Yan di depan banyak tatapan dengan sekejap. Penatua Tong Xuan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Sun Er pergi sesuka hatinya. Dia tertawa getir, oh sepertinya garis keturunan ilahi tidak cukup. Klan Xiao masih lebih baik. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa, namun mereka bisa mendapatkan menantu perempuan dengan garis keturunan dewa. Sosok yang ditutupi jubah hitam di sudut alun-alun menatap punggung Sun Er dengan mata berkedip. Ada kilatan dingin samar di dalam diri mereka. Tidak disangka klan Gu telah menghasilkan garis keturunan dewa. Sepertinya dia akan menjadi musuh besar klan Hun saya di masa depan, dan dia bahkan mungkin mengganggu rencana klan Hun saya. Sepertinya saya perlu mencari kesempatan untuk menghabisi orang ini. Setelah mengalami upacara seperti bom Sun Er, upacara berikutnya mengalami kesulitan untuk membangkitkan kegembiraan orang lain. Oleh karena itu, penatua Tong Xuan telah mundur, meninggalkan orang yang tersisa ke sesepuh lainnya. Pada saat ini, kelompok Xiao yang telah kembali ke rumah bambu di dalam hutan pegunungan. Suasana tenang menyebabkan semua orang menghela nafas lega setelah hari yang sibuk. Matahari merah darah tergantung di tepi langit di malam hari, melepaskan panas terakhirnya di daratan. Berderak. Pintu bambu yang tertutup rapat dibuka dengan lembut. Dokter peri kecil dengan lembut masuk. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan di tempat tidur. Matanya saat ini terbuka, jadi dia tersenyum dan bertanya, apa kabar? Tidak ada yang serius. Saya hanya terlalu banyak menguras tenaga. The Silent Destruction Force yang telah ditransmisikan ke tubuh saya telah dihilangkan dengan bantuan Sun Er. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, ekspresinya sudah jauh lebih baik setelah beberapa jam istirahat. Aku seharusnya tidak begitu sengsara. Namun, menjadi lebih sulit untuk melompat di antara level. Xiao Yan menghela nafas saat dia berbicara. Menyusul peningkatan kekuatannya, kemampuan bertarungnya di seluruh level menjadi lebih terbatas. Bagaimanapun, setiap bintang setelah bintang kelima dari kelas Douzun adalah celah yang sangat besar. Jika itu adalah Douzun biasa, seseorang tidak akan bisa mengalahkan lawan dari level yang lebih tinggi. Selain itu, lawan yang dihadapi Xiao Yan kali ini adalah individu ganas yang memiliki metode Qi kelas Tian dan keterampilan Dou kelas Tian. Kemampuan Xiao Yan untuk muncul sebagai pemenang dalam pertarungan seperti itu adalah hal yang cukup mengejutkan. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, ini wajar. Jika Anda berada di level yang sama dengan Gu Yao, kemungkinan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Xiao Yan tidak berkomitmen saat menghadapi kata-kata dokter peri kecil. Dia bertanya, di mana Sun Er? Dia telah pergi ke klan Gu. Aku mendengar dia berkata bahwa, makam surgawi, ini akan dibuka dalam 2 hari. Dokter peri kecil berbicara. Makam surgawi. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar nama ini. Bagian dari alasan mengapa dia datang ke alam Gu kali ini adalah untuk menuju ke makam yang ditinggalkan oleh leluhurnya Xiao Xuan, dan dari apa yang dikatakan Huo Xuan, makam ini ada di makam surgawi. Dengan kata lain, dia harus memasuki makam surgawi sebelum dia bisa memasuki makam Xiao Xuan. Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat memikirkan ini. Hubungan antara dia dan klan Gu tidak di tempat yang baik.
Oleh karena itu, dia sedikit khawatir bahwa klan Gu akan campur tangan dan menghentikannya untuk masuk. Aula utama klan Gu terang benderang. Banyak sosok tua duduk di sekitar meja rapat yang lebar. Suasananya khusyuk dan tegas. Selanjutnya, kita akan membahas soal pembukaan makam surgawi. Semua orang tahu bahwa total ada 16 orang yang bisa memasuki makam surgawi. Masing-masing dari 8 klan kuno memiliki 2 tempat, namun, tidak ada seorang pun dari klan Ling yang datang kali ini. Karenanya, 2 tempat menjadi kosong. Menurut aturan, klan Gu kita dapat menggunakan 2 tempat ini. Dengan kata lain, klan Gu kita akan memiliki 4 tempat. Mata penatua Tong Xuan memandangi seluruh aula dari sebuah tempat di meja rapat saat dia berbicara. Namun, harus ada 6 orang yang telah diatur oleh klan Gu kita untuk memasuki makam surgawi, dengan kata lain, kita kekurangan 2 tempat. Seorang tetua dengan lembut berbicara. Bukankah tempat untuk klan Xiao selalu digunakan oleh klan Gu kita? Hanya ada cukup jika kita menambahkannya. Gu Qian bertukar pandang dengan beberapa tetua di sampingnya sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Namun, klan Xiao memiliki Xiao Yan. Dia telah datang kali ini, jika memang begitu. Seorang tetua ragu-ragu. Klan Xiao telah menolak sedemikian rupa. Itu tidak lagi di peringkat di antara klan kuno. Tidak ada salahnya mengecualikannya. Saya pikir Xiao Yan harus bisa memahami ini. Penatua berambut putih Gu Shan berbicara dengan suara tenang. Beberapa sesepuh tanpa sadar mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun, penatua Tong Xuan mengerutkan kening. Bang! Pintu yang tertutup rapat mengeluarkan bunyi, bang. Itu telah diguncang terbuka sementara penatua Tong Xuan mengerutkan kening. Para penjaga di pintu baru saja akan berteriak dengan marah ketika mereka tiba-tiba berlutut di bawah cahaya pelangi. Penatua Gu Shan. Sejak klan Xiao meninggalkan Central Plains, klan Gu telah menempati tempat mereka. Saat ini, seseorang dari klan Xiao akhirnya datang, namun Anda menolak untuk mengembalikan tempat ini. Apa kau tidak berlebihan? Cahaya pelangi menerangi aula besar, menyebar ke semua sesepuh di dalamnya. Di saat yang sama, suara dingin tiba-tiba terdengar di aula besar ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.